Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pisa Putra, NIM 18111522010 dari kelas dasar-dasar pemrograman 02. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya. Pertama kita jalankan dulu programnya. Inputkan data secara acak. Lalu kita urutkan, lalu kita cari datanya. Misalnya data yang kecil atau data yang tidak ada, misalnya 123, atau data 1 atau 2, atau data yang double, misalnya 43, atau data paling bawah 94. Jika ingin mengulanginya, kita menekan tombol clear lalu melakukan inputnya secara ulang. Untuk penjelasan program ya. Pertama, inisiasikan variabel global. Itu variabel integer i, integer y, integer x sama dengan 0, integer n, dan integer array k yang memiliki kapasitas banyak 100 data. Kemudian pada tombol input, di sini ada y. Y di sini berfungsi menghubungkan antara array k dengan fungsi string itu integer. Kenapa? Karena edit 1 pada dasarnya merupakan teks yaitu string. Fungsi string integer ini membuat data yang berupa angka menjadi string, merubah data dia string menjadi integer sehingga bisa dimasukkan ke dalam list box. Lalu di sini ada x sama dengan x plus 1 berguna untuk melakukan penginputan ke indeks berikutnya tanpa menyertakan indeks sebelumnya. Lalu ada n sama dengan n plus 1. Di sini berguna untuk melakukan perhitungan bilangan array. Untuk menghitung bilangan array. Di sini ada fungsi add yang berguna untuk menampilkan data y ini, data y yang berupa array k ke dalam list box. Di sini ada fungsi clear yang berguna ketika tombol input ditekan, otomatis data yang ada pada edit 1 akan terhapus. Lalu pengurutan terdapat dua variabel lokal, yaitu variabel lokal yang berupa integer temp dan integer j. Lalu ini untuk menghapus data. Di sini ada fungsi clear yang ada di pada list yang berguna untuk menghapus
data yang sebelumnya jika ada data pada listbook 2. Lalu untuk pengurutan sisipnya, pengurutan ini sisip itu hanya dimulai dari indeks 1, bukan dari indeks 0. Kemudian time ini merupakan variabel sementara atau temporary. Lalu ini ada array k, indeks i, lalu ini ada j-1, lalu ini ada while-nya, perulangan while. Untuk penjelasannya seperti ini. Misalnya data K0 merupakan K0, K1 misalnya 6, dan misalnya 4. Lalu yang indeks keduanya 6, indeks 1, kedua, ketiga, misalnya ini 3, misalnya ini 6, dan seterusnya. Karena pada dasarnya untuk melakukan yang namanya pengurutan sisip seperti ini demonya. Misalkan dia dimulai dari angka 1. Karena n-nya berapa? N-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ini fungsi n yang tadi yang ada di dalam variabel global. Misalnya, karena i-nya sama dengan 1, dan ke 1. K1 merupakan angka 1. Ingat K1. Lalu untuk J-nya, I. I-nya berapa? 1. 1 kurang 1. Berarti J-nya sama dengan 0. J sama dengan 0. Nah, nanti J-nya ini dimasukkan ke dalam while jadinya. While. Permudahnya. J sama dengan 0. Time-nya 1. Time-nya 1. J0. Bentar geser dulu. J0 bahkan 4. Berarti 4 ya. 4. Jadi lihat while kondisi ini, maka akan bernilai true. Karena bernilai true, dia akan menjalankan statement ini. Jalankan statementnya. J-nya sudah ketahui 0. Untuk K0 merupakan 4. K0 yang 4 sini. K0 di sini sama dengan 4. Untuk dan 1 tambah 0 merupakan. Berarti K1-nya 4. Lalu J-nya ini masukin di sini. J sama dengan 0. J0 di sini ya, 0 ya. 0 kurang 1.
Y sama dengan min 1. Ini kan min 1. Nah, karena dia perulangan, dia dimulai lagi ke while. Masukkan lagi ke while. Min 1. Min 1. Tem 1. Karena data min 1 itu lebih karena min 1 lebih besar, apakah min 1 lebih besar atau sama dengan dari 0? Tidak. Apakah data array min 1 ada? Itu tidak ada. Jika ada, apakah lebih besar? Tidak. Maka akan bernilai false. Karena bernilai false, karena bernilai false, dia akan keluar. Karena bernilai false, dia akan berhenti dan lanjut ke dalam ini. Nah, di sini tinggal masukin saja, ini kan dia akan, karena dia while, ketika dia sudah berhenti, maka dia akan lanjut ke sini, ke k array k j plus 1 sama dengan temp. Dia akan lanjut ke situ karena j-nya udah diketahui kan min 1 tambah 1 dengan temp. Tempnya 1. Di sini tempnya diambil 1. 1 min 1 tambah 1 sama dengan 0. Kita sudah menemukan K1-nya 4. K0-nya 1. Nah, dan seterusnya dia juga sama seperti itu, berulang-ulang. Jika while-nya ini sudah berhenti, perulangan ini berhenti. Jika perulangan while berhenti, maka dia akan lanjut ke sini. Jika semuanya sesuai kondisinya. Misalnya diinputkan data sebanyak 15. Berarti n-nya hanya sampai n-nya 15, i-nya hanya sampai 14. Jika i-nya menyentuh 15, maka dia akan berhenti dan mulai melakukan perulangan lagi, tapi perulangannya di luar for ini, tapi perulangannya di sini untuk menampilkan array yang sudah diurutkan. Nah, ini perulangan untuk di sini ada perulangan. Nah, perulangan di sini nanti akan menampilkan array yang sudah diurutkan. Lalu di button 3 merupakan button untuk melakukan pencarian. Di sini pencariannya melakukan pencarian sequential search. Nah, untuk variabel global variabel lokalnya menggunakan boolean found
dan integer search. Nah, variable search di sini digunakan untuk melakukan penginputan dari edit 2. Lalu di sini ada perulangan. Nah, di dalam perulangan ini terdapat sebuah kondisi ketika menginputkan ketika arraynya yang diinputkan sama dengan search dan bernilai true pada fontnya, karena nilai pada boolean hanya ada true dan false, maka listbox 3 akan menampilkan berupa string data, lalu hasil dari variable search, lalu menambahkan lagi string berada di indeks ke, lalu menambahkan variabel i. Kenapa di sini ditambah integer to string? Supaya hasilnya nanti, karena ini kan hasilnya, karena ini kan variabel integer, dan listbox itu khusus menampilkan listbox itu karena pada dasarnya add itu seperti ini, add, karena add itu khusus menampilkan string. Nah, add nc string, makanya kita memerlukan tambahan integer string. Lalu jika fontnya bernilai false, maka akan muncul show message data tidak ditemukan. Dan edit 2 clear ini ketika tombol cari ditekan, maka data yang ada pada edit ini akan langsung hilang. Lalu ada tabel clear, ini berfungsi untuk menghapus semua data yang pada listbox, dan sini menyatakan bahwa arraynya jumlahnya 0 dan jika dihitung bilangannya juga 0 juga. Sekian penyampaian presentasi tugas besar saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.